Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita sekalian. Kecelakaan ini ketika terjadi tanggal 8 Maret, kedua pihak itu langsung dilakukan perawatan medis, sehingga kita tidak bisa memintai keterangan. Meskipun dari keterangan-keterangan saksi, kemudian dari bukti CCTV sudah kita dapatkan, tapi tetap diperlukan adanya keterangan dari pihak-pihak. Dan baru pada tanggal 16 Maret atau lebih kurang 8 hari setelah kejadian, baru kita dapat melakukan pemeriksaan terhadap anak K. Anak K ini kebetulan masih di umur usia 15 tahun, dan penanganannya pun karena ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, maka kami juga melibatkan dari Bapas. Nah, koordinasi antar instansi antara Polrestabes Semarang dan Bapas, kita melibatkan unit PPA, unit PPA Satreskrim Polres Tabes Semarang, karena memang penanganan terhadap anak di bawah umur itu harus ada supervisi dari Bapas. Dan satu hari setelah pemeriksaan saksi anak K, kemudian kami meningkatkan status dari saksi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 16 Maret, dan tentunya ini juga akan kita lakukan proses-proses selanjutnya. Dan perlu digarisbawahi, karena ini merupakan anak di bawah umur, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 32, dengan ancaman terhadap perkara ini tidak lebih dari 7 tahun, maka anak berhadapan dengan hukum ini tidak kita lakukan penahanan. Yang kedua juga dari orang tua atau pihak keluarga juga sanggup menghadirkan anak ini dalam pemeriksaan selanjutnya. Jadi atas kondisi yang khusus ini, kami sampaikan sekali lagi, merupakan suatu hal yang memang harus kita lakukan, karena memang penanganan terhadap anak ini merupakan hal yang spesial yang tidak bisa terlepas dari undang-undang yang mengatur. Pick-up. Ya, mesin Pak Sigit. Ya, stop. Nah ini, ya, ini, nah ini setelah mendahului kendaraan ini. Nah, dan pandangan saudara Vito karena terhalang oleh kendaraan pickup tadi, maka dia tidak dapat mengantisipasi. Sehingga telah kita naikkan statusnya menjadi anak berkonflik dengan hukum, yang tentunya nanti proses selanjutnya akan didampingi oleh Bapas. Dan proses ini tetap terus berlanjut. Mengalami patah tulang, sekarang sudah bisa kembali. Ya. Di rumah berarti? Sudah di rumah. Jadi sama kan ya? Dilakukan yang pertama adalah kebetulan anak K ini belum memiliki surat izin mengemudi karena usianya masih 15 tahun. Kemudian dari hasil CCTV, pemeriksaan saksi, itu terlihat bahwa anak K mendahului dari sebelah kiri. Tentu tata cara aturan berlalu lintas kita tidak diperbolehkan untuk mendahului dari sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, hasil dari pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Perhubungan terhadap kelas jalan pada ruas terjadinya TKP, itu kecepatan maksimal 50 km per jam sampai 60 km per jam. Ini diduga kecepatan dari anak K melebihi dari kecepatan rata-rata yang diperbolehkan, sehingga dia tidak dapat mengantisipasi adanya kendaraan lain yang pada saat itu sedang melintas di depannya. Kemudian yang terakhir, dari key point atau titik tabrak itu terjadi lebih dari setengah median jalan. Jadi jalan tersebut satu jalur terdapat 2 lajur, ada median jalan. Nah, key pointnya itu, titik tabrak itu lebih dari setengah median jalan. Artinya saudara Vito ini sudah lebih dari setengah menyeberang jalan. Untuk memang dalam kacamata lalu lintas, mana itu jalur utama lurus, mana jalur yang seberang. Kalau dari secara kacamata lalu lintas itu memang harus mendahulukan yang lurus. Namun ini setelah kita lakukan pemeriksaan digital CCTV dan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga ini,
atau adik kita ini pertama mendahului dari sebelah kiri. Terus batas kecepatan tidak boleh dari 50 di kampung kali. Nah, itu mendahului sebelah kiri dan melanggar dari ke batas kecepatan. Disampaikan juga dari ahli dinas perhubungan bahwa kecepatan di situ di bawah 50. Jadi kita hasil dari gelar perkara, kita anak yang berkonflik ataupun adik-adik kita ini tidak dilakukan penahanan karena di bawah umur yang pertama. Untuk saksi dan mindik-mindiknya sudah kita lengkapi.